bagaimana mungkin kamu bisa selamat, bisa bebas dari siksaan Allah? Enggak ada kaum yang disiksa oleh Allah kecuali sudah diutus kepada mereka seorang Rasul. Begitu juga kepada kita. Tentu setelah tidak adanya Nabi dan Rasul, maka ada para ulama, ada pembawa pesan-pesan itu sehingga semuanya sampai kepada kita. Masalahnya sekarang setiap orang yakin dirinya bakal mati, tapi tidak tahu dan tidak mau mengetahui, tidak mau cari tahu, bahkan tidak mau meyakini apa yang terjadi sesudah kematian. Astagfirullah. Ketika hari kiamat terjadi, maka gunung-gunung, bumi dan gunung itu kemudian berterbangan. Karena dahsyatnya pada hari itu, dan uniknya adalah di sini tekanannya pada gunung. Wa kanatil jibalu, dan jadilah semua gunung-gunung itu kasiban mahila, seperti gunung, seperti tumpukan pasir yang diterbangkan. Ini bahasan kita terakhir kemarin di ayat 14, betapa dahsyatnya hari kiamat yang diancamkan kepada orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan lanjut di ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalna ilaikum Inna, sesungguhnya kami, arsalna, kami telah mengutus, ilaikum, kepada kalian, rasula, seorang Rasul. Rasul itu bentuk tunggalnya, jamaknya rusulun, rusul. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Nah, ini ditegaskan, maksud Allah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah kita untuk apa di sini? Syahidan alaikum, untuk menjadi saksi atas semua perbuatan-perbuatan kalian. Jadi fungsi Rasul di tengah kita sebagai apa? Saksi. Saksi atas apa? Perbuatan-perbuatan kita semua. Perbuatan yang mana? Nah, sudah sampai enggak perintah Allah lewat lisan Rasulnya kepada kita? Sudah sampai belum? Sudah. Nah, yang sudah sampai ini kita amalkan atau tidak? Nah, itu nanti Rasul menjadi saksi atas kita semua bahwa beliau sudah menyampaikan kepada kita. Nah, tapi kan sekarang Rasul sudah tidak ada lagi. Ya. Nah, Rasul sudah menyampaikan semuanya. Sudah sampaikan semuanya. Dalam beragama itu harus mengikuti perintah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika
umirtu. Untuk yang demikian itulah aku diperintahkan. Ini di surah Al-An'am 163. Jadi beragama itu mengikuti perintah, bukan berdasarkan karya akal, bukan berdasarkan improvisasi. Sudah nggak kita mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah? Kalau sudah berarti benar agamanya. Tapi kalau hanya mengikuti akal sendiri, mengikuti upacara sendiri, tata cara sendiri, itu bisa terpelanting kepada bid'ah namanya, membuat hal-hal baru dalam beragama. Khususnya perintah untuk memurnikan, mengikhlaskan penghambaan hanya kepada Allah, itu perintahnya. Dan tidak sekutukan Allah dalam peribadatan kepadanya, itu perintah. Wa bidzalika umirtu. Dan dalam melaksanakan perintah, Ibrahim alaihissalam selalu ingin menjadi yang pertama. Wa ana awwalul muslimin. Kan kalau kita bacanya wa ana minal muslimin. Kalau Ibrahim wa ana awwalul muslimin, la syarikalah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diriku untuk mengikuti semua perintahmu ya Allah, untuk menjauhi semua laranganmu. Nah, seharusnya begitu juga cara kita bergegas dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi kita pertegas, apa fungsi seorang Rasul dikirim kepada kita? Sebagai saksi atas perbuatan-perbuatan kita. Kama arsalna ila fir'auna rasula, kama sebagaimana arsalna kami telah mengutus ila kepada Fir'aun rasulan, seorang rasul. Siapa yang Allah utus rasulnya kepada Fir'aun? Musa alaihissalam. Jadi fungsi Muhammad diutus kepada kita sallallahu alaihi wasallam sama dengan fungsi Fir'aun diutus kepada fungsi Musa diutus kepada Fir'aun. Yang penting bagi Musa adalah menyampaikan tablighur risalah. Urusan Fir'aun menolak, yaitu urusan dia sama Allah. Kalau dia taat maka akan mendapatkan nikmat, tapi pada akhirnya bagaimana kelakuan Fir'aun? Nah, kelakuan Fir'aun sama-sama kita baca. Fa'asa Fir'aunur rasula. Ulangi. Fa'asa Fir'aunur rasula. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Fa'asa, akan tetapi Fir'aun, fa'asa Fir'aunu, akan tetapi Fir'aun bermaksiat, fa'asa, berbuat dosa, mengingkari, kira-kira begitu, dalam bentuk perbuatan ar-rasula, seorang rasul yang bernama Musa yang diutus kepada Fir'aun itu. Fa'asa Fir'aunur rasula. Akibat perbuatannya itu, fa'akhadnahu, maka kami siksa dia, akhdaw wabila, dengan siksaan yang berat. Akhadnahu akhdan wabila. Kita lihat di sini ayat. Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Fir'aun tidak menggubris kehadiran seorang Rasul.
Mungkin Fir'aun juga mengingkari fungsi Rasul sebagai seorang saksi. Inilah puncak kesombongan seorang hamba yang mengaku dirinya Tuhan, adalah ketika sudah mengingkari fungsi dan peran Rasul sebagai seorang saksi atas perbuatannya. Nanti sampai di akhirat itu. Sampai di akhirat para nabi dan rasul akan dimintai saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kamu menyampaikan risalahku kepada umatmu? Nah, di antara kita mungkin ada yang mengatakan belum, tidak tahu, nggak ngerti. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Maka hari ini bersyukur kita sudah membaca Al-Quran, berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk mengamalkannya, bahwa nanti ada kekurangan, kita mohon disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa masih ada kebodohan, mudah-mudahan Allah ajarkan kepada kita. Bahwa kita kadang-kala lupa, semoga Allah ingatkan kita. Bahwa terkadang kita tidak kuat, Allah yang mampukan kita. Lanjut. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Kita ulangi. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Ini fakaifa semacam pertanyaan, tapi sebetulnya bukan pertanyaan. Kita lihat. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak itu menjadi tua beruban? Jadi maksudnya begini. Fakaifa tattaquna, bagaimana mungkin kamu bisa selamat, bisa bebas dari siksaan Allah? Fakaifa tattaqun in kafartum yauman, jika kamu mengingkari akan adanya satu hari yang sangat agung. Yauman, dengan mengingkari hari ini kamu gak akan pernah bisa bebas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Memangnya apa kehebatan hari itu? Nah, di sini disebutkan salah satu sudut peristiwa hari kiamat. Ketika itu terjadi, ketika hari itu datang, ya ja'alul wildana syiban, tiba-tiba anak-anak berubah menjadi tua dan beruban semua. Ini sebuah sudut pandang atau sebuah peristiwa yang terjadi nanti pada hari kiamat itu. Saya jadi tertarik, kenapa kok bisa anak-anak itu bisa beruban? Kenapa kira-kira, Bu? Kenapa? Anak bayi megang handphone, artinya lebih beruban. Oh gitu maksudnya, kalau ini lain. Tentang kedahsyatan pada hari itu. Ya, saking menakutkannya. Itu penyebab orang ubanan apa sih? Hah? Ada banyak faktor lah ya orang kenapa ubanan ya. Kan ada juga sih orang masih muda ubanan karena masalah gizi buat rambutnya ya. Saya nggak tahu nih, tolong jelaskan. Kalau orang tua, kenapa kebanyakan orang tua itu beruban gitu ya? Hah? Kekurangan pigmen di rambutnya.
Ya tanda-tanda tua itu bagaimana? Kok bisa ditunjukkan dengan rambut uban? Sejarah rambut beruban gimana sih? Penyebab rambut beruban? Ya kalau sisi kesehatan mungkin ada banyak teori. Tapi barangkali juga akibat tekanan hidup, gitu ya. Jangan kemudian tersinggung nih Ustadz kok begitu sih ngomongnya gitu. Berarti saya stres dong. Ya enggak lah, saya juga ubanan gitu. Jangan tersinggung dulu. Tapi ini memang agak unik. Anak kecil beruban gitu, tua. Imam Syafi'i pernah membuat statement, kenapa suami-suami cepat tua? Katanya karena sering dimarahin oleh istrinya. Berarti sebaliknya juga, istri yang cepat tua biasanya gara-gara sering dimarahin suaminya. Ada hubungannya nggak, Bu? Hah? Ada. Ya orang yang nggak bahagia gimana mukanya? Hah? Cepet tua nggak? Yang mikirnya susah, ya. Yang tegang terus, berantem terus, pusing terus. Ya akhirnya ya cepet tua kan? Ya. Jadi mulai hari ini bapak-bapak kalau ingin istrinya awet muda harus gimana Pak? Diapain Pak kira-kira Pak? Ibu maunya suaminya awet muda apa enggak? Hah? Yang saya tanya yang masih ada, yang udah nggak ada mah nggak usah jawab. Maunya suaminya awet muda nggak Bu? Nggak mau. Kalau bapak-bapak maunya awet muda. Inilah bedanya laki sama perempuan. Kalau laki-laki itu konsisten. Waktu masih muda pengen bini yang muda. Mulai tua pengen bini yang muda. Sudah tua pengen bini yang itu konsisten kalau laki-laki itu. Oke, kalau saya mau tanya sekarang perempuan nih Bu ya, Pak ya, saya tanya perempuan. Waktu masih muda pengen laki yang sudah mulai tua pengen suami yang seandainya udah tua jadi janda pengen suami yang itulah tidak konsisten perempuan gitu ya. Nah, tapi terkait dengan hari kiamat dan uban ini memang karena begitu dahsyatnya pada hari itu. Begitu menakutkannya. Barangkali semua penyakit-penyakit jiwa yang disebabkan oleh rasa takut, oleh rasa cemas dan takut, al-khauf wal hazan, itu menyatu semua di situ. Jadi perpaduan semua penyakit-penyakit yang membuat jiwa menjadi begitu hebat, ketakutannya begitu tergoncang, yang menyebabkan bukan cuma wajah berubah menjadi cepat tua, rambut pun berubah sebagai simbolnya. Inilah barangkali menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali angle-angle, sudut-sudut kiamat digambarkan di dalam Al-Quran. Tetapi terkait dengan peristiwa dalam surah Al-Muzammil, kan وَذَرْهُمْ وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Orang-orang yang mendustakan peran dan fungsi seorang nabi pembawa risalah dari Tuhannya, lalu didustakan pula fungsinya sebagai
Didustakan pula fungsinya sebagai seorang saksi. Syahidan alaikum. Ini sebetulnya membuat goncangan hebat pada psikologi seseorang, pada psikis seseorang itu, pada kejiwaan seseorang. Dan puncaknya nanti akan terjadi pada hari kiamat. Jadi kalau kita runut ayat ini, makanya beruntunglah orang-orang yang suka bangun malam dan baca Quran. Kalau kita runut dari belakang ke depan, beruntunglah orang-orang yang suka bangun malam dan membaca Al-Quran. Bangun malam tentu sholat maksudnya di sini. Apakah separuh malam, sepertiga malam, atau 2/3 malam. Lalu setelah itu membaca Quran secara tartil. Karena secara kejiwaan, Quran yang masuk sebagai penenang jiwa itu lebih berkesan masuknya. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sebaliknya, orang yang penuh depresi siangnya, penuh dengan tekanan jiwa siangnya, karena mungkin tidak punya power, tidak di-charge baterainya malam hari. Waktu siang HP-nya dipakai terus malamnya tidak di-charge, besoknya lowbat gitu ya. Lowbat ya. Redup nanti. Berbeda halnya dengan yang bangun malam untuk charge jiwanya dalam bentuk salat, tilawatul Quran, beristighfar, berzikir, berdoa, bertasbih, kalau perlu bahkan bersedekah di malam hari. Inilah orang-orang yang full baterainya itu malam hari, sehingga siangnya dia full power. Nah, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah bisa seperti ini. As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula. Nah, ini gambaran berikutnya. Gambaran berikutnya di ayat 18. Suasana kiamat pada hari itu digambarkan as-sama'u munfatirum bihi. Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu. Jadi penggambaran gunung bisa menjadi tumpukan pasir yang berterbangan, bumi juga hancur berhamburan kalau langit pecah belah. Ini pengibaratan bahasa ini akan menjadi sudut yang menarik bagi para ahli fisika, para astronom. Ini mungkin akan tertarik, kenapa gunung kemudian menjadi tumpukan pasir, bumi berantakan berhamburan kalau langit pecah belah. Di ayat lain digambarkan tidak ada retakan pada langit. Jadi apa bahan baku langit itu sebetulnya? Apa bedanya dengan gunung dan bumi? Tentu para ahli antariksa untuk membahas satu kata di dalam Al-Quran bisa jadi disertasi doktoralnya. Kenapa Al-Quran menggambarkan kehancuran langit itu dalam bentuk pecah belah? Munfatirun, infitar. Hafal surah Infitar? Idzas sama'u fatarat. Jadi sebetulnya bahkan satu kata di dalam Al-Quran bisa satu disertasi panjang itu. Bisa mendapatkan satu gelar jika kita mau menelitinya. Nah, digambarkan langit pun menjadi pecah belah pada hari itu. Kana wa'duhu maf'ula. Itu janji.
bahwa kiamat itu pasti terjadi adalah janji Allah, salah satu janji Allah. Bahwa dunia ini akan berakhir. Semua akan ada batasnya. Dan itu pasti terlaksana. Kana wa'duhu maf'ulan. Ingat, ada yang mengerjakannya. Karena itu pasti terlaksana. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala pelaksananya, yang memerintahkan kepada semua malaikatnya. Ini sekilas tentang ayat 14 sampai 18. Sekarang kita coba kembali ke ayat 14 dulu. Yauma tarjuful ardu wal jibalu fakanatil jibalu kathibam mahila. Kita lihat ayat 14. Wa kanatil jibalu katsiban mahila. Ini ayat 14 ini. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Apa terjemahannya? Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Apa inti pesan di ayat 14 ini? Apa pesan-pesan pentingnya? Apa saja? Satu, bumi dan gunung bergoncangan. Itu poin satu. Poin dua, khusus gunung setelah digoncang menjadi semacam tumpukan pasir yang berterbangan. Nah, coba detailkan itu. Dan ini sudah kita bahas minggu lalu. Sekarang ayat 15. Apa inti ayat 15? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul. Ini pesan pertama. Allah mengutus apa ke penduduk Mekah? Seorang rasul. Poin kedua, yang menjadi saksi terhadap semua perbuatan-perbuatanmu. Ini poin kedua, menjadi saksi. Poin ketiga, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul yang bernama Musa kepada siapa? Fir'aun. Ingat ya, kamu pernah dengar cerita tentang Fir'aun yang ditenggelamkan karena Fir'aun mendustakan sang rasul, kamu pun akan seperti itu. Karena Muhammad adalah seorang rasul yang diutus kepadamu untuk menjadi seorang saksi atas perbuatanmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Nah, sudah bersyahadat enggak kepada Rasul, Bapak Ibu sekalian? Sudah. Pegang baik-baik syahadat itu. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu, siapa dia? Hamba Allah dan utusan Allah. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dua kesaksian kita kepada sang Rasul yang harus kita pertanggungjawabkan dengan semua konsekuensinya. Adalah bersaksi bahwa Muhammad manusia biasa seperti kita. Dia bukan tetesan darah Tuhan, dia bukan anak Tuhan. Tetapi dia adalah utusan Allah, seorang Rasul. Pembawa risalah, pembawa pesan Tuhan, yaitu Al-Quran kepada kami, agar kami menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya.
Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan kama arsalna ila fir'auna rasula. Tapi apa yang terjadi? Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Apa yang terjadi? Akan tetapi Fir'aun mendurhakai Rasul itu. Siapa yang didurhakai? Yang didurhakai siapa? Musa alaihissalam. Poin kedua, akibat perbuatannya itu maka kami siksa dia. Dan siksaan kepada orang yang mengingkari kerasulan adalah akhdan wabilan, siksaan yang amat berat. Jadi dosa pengingkaran terhadap seorang rasul ini masuk kepada kategori dosa yang sangat besar yang bisa membuat seseorang keluar dari agamanya. Makanya hati-hati berbicara tentang Rasul. Hati-hati menyikapi sesuatu yang tidak kita sukai kalau itu datang dari Rasul. Hati-hati. Misalnya, ya dia kan nabi, kita kan bukan nabi gitu. Hati-hati bahasa itu. Hati-hati. Karena Allah sudah mengutus nabi dari kalangan kita, dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat, supaya mudah bagi kita untuk mencontohnya, meneladaninya. Dan semua yang datang dari Rasul itu jangan gampang-gampang untuk mendebatnya atau mengingkarinya hanya gara-gara tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Sebab siksaannya amat berat. Apa yang terjadi pada hari itu? Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu. Poin pertama. Poin kedua adalah janjinya itu pasti terlaksana. As-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. As-sama'u munfatirum bih, dan langit pun menjadi pecah belah. Kana wa'duhu maf'ula. Maf'ula adalah janjinya itu pasti terlaksana. Ini ayat 18 dengan 2 poin bahwa langit akan pecah belah dan janji Allah pasti terlaksana. Sekarang kita coba lihat tafsir Jalalainnya. Kita langsung ke ayat 15. Inna arsalna ilaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, hai penduduk Mekah. Allah selalunya mengutus seorang rasul untuk memberikan pengajaran dan teladan kepada setiap manusia sebelum mereka disiksa akibat kedurhakaan mereka. Jadi nggak ada kaum yang disiksa oleh Allah kecuali sudah diutus kepada mereka seorang rasul. Begitu juga kepada kita. Tentu setelah tidak adanya nabi dan rasul, maka ada para ulama, ada pembawa pesan-pesan itu sehingga semuanya sampai kepada kita. Rasulan, seorang rasul. Rasul itu siapa yang dimaksud di ayat ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pembawa risalah. Risalah itu apa sih? Bahasa Indonesia apa? Surat dari Tuhan gitu ya. Pesan dari Tuhan gitu ya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah itu risalah itu. Surat dari Tuhan itu.
kalau ingin diterjemahkan secara letterless. Messenger. Rasul itu pembawa risalah, pembawa pesan. Syahidan alaikum, yang menjadi saksi terhadap kalian. Tafsirnya di sini, kelak di hari kiamat dia akan menjadi saksi terhadap kalian tentang kedurhakaan yang kalian kerjakan. Jadi fungsi seorang rasul menjadi saksi ini nanti terjadinya pada kapan? Pada hari kiamat, pada hari akhir nanti. Muhammad SAW yang diutus sebagai saksi atas kalian akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat, dan kalian tidak akan pernah bisa menghindarinya itu. Maknanya adalah bersyukurlah orang-orang yang hari ini selalu mengamalkan syahadatnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba, tapi dia hamba pilihan. Sekaligus sebagai seorang rasul yang membawa pesan dari Tuhan, bukan dari hawa nafsunya. Jadi kalau saya mengamalkan pesan yang dibawa oleh Muhammad SAW, insya Allah saya akan selamat, dan Muhammad akan memberikan syafaat buat saya, pertolongan buat saya nanti. Tapi kalau saya mengingkari syahadat saya, maka saya akan masuk neraka, dan Muhammad tidak akan memberikan syafaatnya kepada saya di akhirat kelak. Itu salah satu bentuk akidah, keterikatan ideologi kita terkait dengan kerasulan Muhammad SAW. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, diutusnya Muhammad sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun, yakni Nabi Musa alaihissalam. Saya pikir kita semua sudah tahu kisah bentuk pengingkaran Fir'aun terhadap Musa alaihissalam. Bentuknya apa pengingkarannya? Masih ingat gak? Oke, dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Apalagi bentuk pengingkarannya? Ya, selalu mengingkari perjanjiannya dengan Musa, walaupun sudah dikirimkan kutu busuk, belalang, angin kencang, sampai pada akhirnya cairan berubah menjadi darah. Sebelumnya ada katak di mana-mana gitu ya. Nah ini sudah kita ceritakan semua. Tapi tetap saja mengingkari. Walaupun mukjizat-mukjizat sudah ditunjukkan kepada mereka, bahkan 10 mukjizat. Diturunkannya manna dan salwa. Ya, dipancarkannya air sampai dibelahnya lautan, itu pun dia masih mengingkari. Ya, Bani Israel juga mengingkari di sini tentunya. Tetapi yang utama pengingkaran Fir'aun adalah karena dia tidak mengakui kenabian Musa alaihissalam. Baik. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harusnya tiap hari itu membaca hadis Nabi, dan anak-anak kita perdengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dalam hidup kita terbimbing. Kita terbimbing. Jangan sampai tidak. Bapak-bapak minta di masjidnya setiap usai sholat maghrib kah, sholat isya kah, sholat subuh kah, minta dibacakan satu hadis oleh imam. Setelah semua selesai berzikir misalnya, minimal satu hari adalah satu hadis yang kita fahami. Sebab kita nggak bisa mengamalkan Quran tanpa membaca hadis, tanpa mendengarkan hadis. Karena kita hanya bisa mengamalkan Quran itu kalau kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cuma baca Quran tapi nggak serius membaca hadis, walaupun tafsir itu juga diambil dari hadis, seringkali kita ngaco dalam menjalankan Al-Quran.
Ayat selanjutnya, apa yang terjadi pada Fir'aun? Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Akan tetapi Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Dalam tafsir, atau azab yang keras, siksaan yang berat atau azab yang keras. Saya tidak tahu seperti apa karena memang sulit untuk digambarkan. Makanan penduduk neraka apa? Zakum, terus ghislin, terus oke, nanah dan darah, apa lagi? Gari'a gitu. Pohon berduri yang bau semua, yang gak bisa masuk ke perut, semuanya nyangkut di leher dan merobek leher. Kalaupun ada yang masuk sampai ke pencernaan, maka robek semua pencernaan itu. Na'udzubillah min dzalik. Fa kaifa tattaquna in kafartum? Maka bagaimana mungkin kalian dapat memelihara diri atau bebas jika tetap kafir di dunia ini? Nah, kafir terhadap apa? Nanti ayat setelahnya, yauman yaj'alul wildana shiba. Tapi sebelum itu kita lihat hadis dulu kepada tentang orang kafir yang selama di dunia ini mengingkari. An Qatadah fi qawlihi fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba, yaqul kaifa tattaquna yawman wa antum qad kafartum bihi wa la tusaddiquna bihi. Dari Qatadah mengenai firman Allah yang artinya, maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Ia berkata, bagaimana kamu akan dapat memelihara dirimu di hari yang kalian sendiri mengingkarinya dan tidak membenarkannya. Jadi kalau hari ini orang-orang kafir sudah mengingkari akan hari kiamat yang pasti terjadi, ya mana mungkin bisa selamat pada hari itu kan? Lawang hari ini saja dia sudah ingkar. Misalnya kita bilang, nak, bawa payung, ini kelihatannya mendung, kamu bakal kehujanan nanti. Enggak mau pula. Pertanyaannya, mungkin gak diselamat dari hujan nanti? Ya enggak mungkin. Boro-boro bawa payung, akan terjadi hujan saja sudah dia ingkari, ya pasti dia akan, ya bagus kalau kehujanan. Ya kan, kalau cuma kehujanan sih bagus. Tapi ini masalahnya, dia gambling tentang ada atau tidak adanya hari neraka. Bahaya nggak ini keyakinan yang masih di persimpangan seperti ini? Bahaya. Tetapi memang untuk bisa yakin kepada hari kiamat dan takut pada semua peristiwa-peristiwa yang menggoncangnya itu juga hidayah dari Allah. Kita pun kalau lagi ke pemakaman belum tentu takut mati. Ya, lihat aja itu. Kadang-kadang pembagian harta maksiat supaya nggak kelihatan orang dibagiinnya di malam-malam di pemakaman. Transaksi narkoba di pemakaman. Bahkan ada banci-banci praktek di pemakaman. Padahal udah jelas-jelas di situ tempatnya orang yang melihat pasti bakal mati. Masalahnya sekarang setiap orang yakin dirinya bakal mati, tapi tidak tahu dan tidak mau mengetahui, tidak mau cari tahu, bahkan tidak mau meyakini apa yang terjadi sesudah kematian. Astagfirullah, 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 wa atubu ilaih. Jadi bagaimana mungkin selamat dari hari itu kalau kamu sendiri masih mengingkari
hari itu. Makanya ibu-ibu, rahmat terbesar Allah kepada kita kalau kita sudah berusaha mencari rahmat Allah. Saya ulangi ya. Rahmat terbesar Allah kepada kita kalau dalam hidup kita sudah mencari rahmat Allah. Belum dapat aja rasanya itu sudah mewah. Kita dikasih pengetahuan, dikasih hidayah agar hidup mencari rahmat, itu sudah luar biasa. Coba deh, misalnya semalam Bapak Ibu mimpi isyaratnya bagus bahwa Bapak Ibu bakal dapat rezeki besok, ya. Kira-kira apa ya bentuk rezekinya ya dari Allah besok ini ya, gitu. Semalam mimpi nih. Terus bangun tidur dalam keadaan sehat, karena dia nggak fokus kepada pemberian-pemberian Allah berupa rahmat yang banyak, bisa bangun tidur ya, bisa ke toilet jalan kaki tegak lurus gitu, nikmat nggak itu? Bisa buang air kecil gitu, nikmat nggak? Tapi karena dia lagi nggak mikirin yang itu semua, dia cari mungkin apa kira-kira, duit apa besok nih, proyek apa nih kira-kira, klien baru yang mana nih kira-kira yang bakal Tuhan kasih. Sehingga sejak dia bangun tidur sampai katakanlah, betul kan mimpi gue, hari ini gue dapat proyek gitu kan, dapat klien, dapat bisnis baru, dapat bonus lain-lain. Sebetulnya kalaupun itu nanti didapat, mungkin cuma sedikit yang bisa dinikmati. Padahal kalau bangun tidur dia sudah memikirkan baik-baik rahmat Allah. Ini banyakkah orang bangun tidur bisa langsung duduk? Enggak setiap orang. Saya punya kawan bangun-bangun cuma bisa melek di bawah ranjang. Jatuh, pas mau bangun udah gak bisa, lumpuh separuh badannya. Iya, manggil keluarga pun udah gak bisa. Cuma bisa melek hari itu dan sadar, separuh sadar sudah di bawah ranjang, tapi udah gak bisa manggil dan gak bisa bergerak. Artinya bisa buka mata, duduk, ke toilet, sikat gigi, berwudu, sholat subuh, itu nikmat gak? Sehat lagi bangunnya, ngelihat keluarga baik-baik saja, buka kulkas ada yang bisa dimakan, mau bikin teh kopi ada yang bisa diminum, nikmat gak itu? Sering disyukuri gak? Sering disyukuri gak yang gitu-gituan tuh? Nah, orang-orang yang dianugerahi hidupnya untuk bisa mencari rahmat, itu rahmat sudah dia dapatkan. Jadi kemanapun sampai kita siang ini bisa duduk di sini nih, kan ada yang gak bisa ngedeprok, ada yang bisa ngedeprok nih, ya. Nanti ada yang sholatnya bisa ruku, sujud, nggak pakai kursi, ada yang. Tapi semuanya bersyukur nggak bisa ada di sini. Bisa naik tangga itu tadi. Saya ngebayangin nih orang-orang tua. Ini yang muda sih nggak bersyukur. Dia nggak bersyukur tuh bisa naikin tangga tuh. Coba tanya sama orang-orang tua yang keberatan, yang ingin sekali mendengarkan ayat Al-Quran, ingin tadabbur, tapi tangga sini sama juga pakai tangga, di sana juga tangga. Banyak loh yang mau ngaji, mama nggak bisa ngaji di Pondok Indah sebab pakai tangga. Gitu. Bisa nggak pengajiannya pindah ke bawah? Bisa, tapi tambah biaya gitu. Pakai AC-nya gede, panas di bawah, enakan di sini. Ya akhirnya terpaksa si mama datang pelan-pelan. Untung tangganya pakai pegangan di sampingnya. Toh. Mau wudu turun lagi pakai tangga lagi. Iya. Akhirnya nahan pipis. Sholat dulu deh.
zuhurnya. Sebab kalau turun lagi, ini usaha yang dikeluarkan untuk bisa naik lagi 2 tangga ya. Ya kan? Ada dari atas ke lantai bawah, dari bawah ke tempat wudhu. Ini kalau kita mau syukuri banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Makanya orang-orang yang dimampukan hidupnya mencari rahmat Allah selalu dapat. Selalu dapat di mana dia berada. Apalagi bicara bisa napas. Ya. Ini luar biasa sudah kalau bicara soal nafas misalnya. Nah, fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Kondisi al-haul wal haul, kondisi keagungan hari kiamat pada hari itu menjadikan anak-anak beruban. Sedikit tafsir jalan lainnya. Lafal shiban bentuk jamak daripada lafal asyab. Dikatakan anak-anak beruban sebagai gambaran tentang hari itu yang penuh dengan kengerian yang sangat mencekam kengeriannya. Hari yang dimaksud adalah hari kiamat. Bentuk asal lafal shiban adalah syuiban dengan memakai harokat dhammah pada huruf shin. Syuiban. Kemudian harokat itu diganti menjadi kasrah shi demi untuk menjelaskannya dengan huruf ya yang jatuh setelahnya shiban, sehingga jadilah shiban. Dikatakan di dalam menggambarkan hari yang penuh dengan malapetaka, yaumun yushibu nawasiyal atfali, yakni hari yang dapat membuat ubun-ubun anak-anak itu beruban. Ungkapan ini adalah ungkapan majaz atau kata kiasan. Akan tetapi boleh juga makna yang terkandung di dalam ayat ini dimaksud adalah makna hakiki, bukan majazi. Boleh jadi bukan cuma sekedar ungkapan kiasan saking menakutkan, tapi betul-betul rambutnya itu ya betul-betul beruban, mendadak beruban gitu. Wallahu a'lam bishawab. As-sama'u munfatirun. Langit pun menjadi pecah belah. Awalnya retak, kemudian pecah belah. Jadi fungsi langit sebagai atap kita ini seakan-akan terbuat dari bahan yang bisa retak dan belah, tidak cair gitu. Tidak mencair. Tetapi retak lalu pecah gitu. Bukan menggumpal atau menjadi seperti pasir bongkahannya, tapi retak dan pecah. Nah, ini juga menarik bagi para antariksawan nanti untuk memahami bahan baku langit ini. Ibu-ibu sudah punya bayangan kira-kira bahan baku langit itu apa? Kalau digambarkan retak dan pecah, jadi kira-kira apa bahan baku langit? Kaca. Nah, ini juga bisa berupa kiasan. Yang jelas para ilmuwan dalam teori Big Bang baru bisa mengatakan bahwa jagat raya ini terbuat dari hidrogen. Saya tidak tahu persisnya, biarlah nanti antariksawan pada satu hari akan membenarkan kenapa kosakata yang dipilihnya adalah retak dan pecah. Untuk gunung seperti pasir. Untuk anak-anak menjadi beruban. Ibu-ibu hamil ya brojol nggak berasa gitu. Saking apanya? Kok bisa melahirkan nggak berasa itu. Itu ketika fokus rasa takut dan kesakitan lebih hebat yang datang dari luar ketimbang yang dirasakan dari dalam. Itulah menunjukkan kekuatan yang terjadi di luar diri manusia
pada saat itu goncangan. Karena wa'duhu adalah janji dia, janji Allah Subhanahu wa taala mengenai kedatangan hari itu maf'ulan, pasti terlaksana atau pasti terjadi. Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya janji. Dan janji ini yang menjadi kata kunci keimanan soal hari akhirat itu. Saya ulangi ya. Kana wa'duhu, perhatikan kata-kata wa'dun ini. Beriman kepada adanya hari kiamat, kata kuncinya adalah beriman kepada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, gampang mana untuk yakin? Meyakini yang dijanjikan atau meyakini yang kelihatan? Yang kelihatan. Berarti kita punya satu kendala loh untuk bisa meyakini hari kiamat. Apa kendalanya? Harus mampu meyakini janji Allah sama dengan meyakini fakta yang kita lihat itu. Karenanya instrumen yang digunakan adalah wabil akhirati hum yuqinun, bukan yu'minun. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kan? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman. Tetapi khusus akhirat, wabil akhirati hum yuqinun. Instrumen untuk bisa membenarkan janji Allah adalah al-yaqin. Nah, ini handicap kedua untuk percaya pada hari akhirat. Yang kedua adalah bahwa Anda harus punya ilmu, tetapi ilmu Anda harus sampai pada level yang paling tinggi. Ilmu yang paling tinggi itu kalau sudah yakin. Ilmul yaqin, ainul yaqin, hakul yakin. Kalau cuma sebatas ilmu kemudian yakin, ini pada level basic. Harus naik. Kita harus meyakini akhirat sebagaimana kita melihatnya. Dan harus naik lagi, betul-betul yakin, yakinnya kalau hari kiamat itu pasti terjadi. Jadi disebutkan dua handicap, dua kendala kita untuk beriman kepada hari akhirat. Yang pertama, saya juga lupa sih. Ngapain aja nih gue ngomong dari tadi? Hah? Kendala pertama, meyakini janji Allah itu lebih berat daripada meyakini sesuatu yang terlihat. Ini misalnya, banyakan mana bersyukurnya, ya? Usai menolong, dapat balasan duit di dunia. Ternyata yang kita tolong tadi itu, waktu dia numpang mobil kita, motor kita, turun dari beca, ternyata triliuner. Yang hari ini kasih uang kita yang banyak. Atau lebih bersyukur mana? Pas turun, orang itu mendoakan kita semoga kita selamat di hari kiamat nanti. Lebih sujud syukur yang mana? Pertanyaan gue. Pastilah nomor 2 lah ya kalau orang sini ya. Bohong. Hah? Sujud syukurnya nomor 1 sampai gitu kepalanya. Ya Allah baik banget gitu. Ya. Tapi kalau didoain semoga selamat di akhirat, udah gitu doang, doa doang nih, gitu. Gitu ya. Nah, padahal tidak ada kengerian yang paling mengerikan kecuali hari kiamat. Cuma memang itu kendala.
Penyebabnya orang-orang yang atau kita-kita, nggak usah orang-orang yang susah meyakini hari akhirat, karena belum punya instrumen alat untuk meyakini janji. Padahal puncak keimanan itu soal janji dan ancaman. Wa'dun wa wa'id. Wa'dun wa wa'id. Jadi level keyakinan kita nih sangat ditentukan oleh kekuatan kita mempercayai janji Allah dan meyakini janji Allah dan meyakini ancaman Allah. Janji dan ancaman. Disinilah perbedaannya orang yang beragama dengan yang tidak beragama dengan sungguh-sungguh. Misalnya, untuk bisa beramal dengan ikhlas, murni ikhlas gitu ya, karena Allah, itu memang orang ini kayaknya yakin banget, tapi didasari oleh ilmu yang sedikit, gitu ya. Misalnya, saya punya teman, dia kalau berbicara ceramah itu, ini berdasarkan riset, penelitian, lalu diekspos. Ternyata penelitian yang dia baca itu penelitian yang hasilnya salah, karena dia sendiri nggak ngerti tentang ilmu riset tadi, ilmu penelitian. Akhirnya gara-gara omongannya ini dia berat mempertanggungjawabkannya, karena keyakinannya tidak didasari dengan pengetahuan yang benar. Saya punya teman kayak gitu, sok yakin banget deh kalau kemana-mana, tapi salah mulu gitu bawaannya. Apalagi dalam urusan agama, tentu keyakinan itu didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan itu harus dari sumbernya. Sumber ilmu itu qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Memang kalau mengandalkan logika, nggak mungkin kita bisa meyakini akhirat, nggak mungkin. Kalau hanya mengandalkan itu, ya percaya deh gitu, secara saintifik bahwa bumi nanti lama-lama akan membesar kayak balon, lama-lama akan meledak. That's kiamat. Door bumi meledak. Tetapi after kiamat itu yang tidak punya bayangan. Orang-orang ini sadar kau bakal mati. Sadar nggak? Sadar. Tapi sadar juga nggak bahwa akan ada peristiwa setelah kematian? Ada sih. Masih pakai sih gitu. Kalau dia sadar, mestinya dia memperbanyak bekal untuk setelah kematiannya ketimbang untuk sebelum. Nah pertanyaannya, kebanyakan kita ini membekali diri untuk sebelum kematian atau setelah kematian? Kebanyakan habis umur di situ, sehingga nggak punya cukup bekal untuk setelah kematian. Faham nggak yang saya maksud ini? Saya mau tanya sekali lagi, ini umur kita gunakan untuk mencari yang kita butuhkan sebelum mati, atau mencari yang kita butuhkan untuk bekal setelah mati? Sejujurnya, faktanya, ini tas yang mahal-mahal kepake nggak setelah mati, maksud gue gitu loh. Disimpan-simpan gitu. Nah jadi di situ sangat terkait sama ilmu. Jadi keberanian untuk mengeluarkan aset di dunia untuk setelah mati itu dibutuhkan ilmu. Tapi saya punya cara berpikir sederhana yang digambarkan oleh ulama begini. Kalau mau selamat, cara berpikir kita harus begini. Dunia ini darul amal. Dunia ini apa? Apa artinya darul amal? Tempatnya menanam, beramal. Akhirat itu darul jaza. Akhirat itu apa? Tempatnya untuk menuai reward dan punishment. Iya. Nah sekarang orang waras atau orang gila yang nanam hari ini pengen panen hari ini,
Hah? Gila nggak? Gila, pinter sekarang. Jadi mestinya kalau nanam hari ini kapan panennya? Besok. Kan gitu ya, besok-besok. Hah? Nggak sabar, maunya yang kelihatan hari ini. Ya makanya dunia ini tempatnya beramal. Jangan nunggu beramal nanti di akhirat. Oh nggak bisa. Hari akhirat itu bukan harinya lagi beramal. Udah nggak ada waktu di situ. Bukan kesempatannya lagi untuk beramal. Beramal itu sekarang. Kalau anak-anak sekolah, anak ujian gitu ya, anak-anak kuliahan. Besok itu hari ujian udah bukan waktunya lagi hari belajar. Belajar itu harus sekarang. Ini kan sederhananya cara berpikir. Tapi praktek kehidupan kita sebetulnya pinter anak-anak atau pinteran kita. Anak-anak kan pinter tuh. Belajar sebelum ujian. Karena pada hari ujian gak ada waktu lagi buat belajar. Sekarang cara kita menjalani hidup. Pinteran mana sama anak-anak? Hah? Pinteran anak kata orang Madura kan gitu. Kita maunya kerja hari ini dapat juga hari ini. Padahal dunia ini darul amal, akhirat itu darul jaza. Untuk itu kita punya kendala kedua. Untuk beriman kepada hari akhirat itu harus punya ilmu, dan ilmu kita harus sampai level yakin. Yakinnya bukan cuma ilmu yakin, tapi harus ainul yakin dan harus naik lagi hakul yakin. Bagaimana Ustadz caranya untuk seperti itu? Kita lanjutkan episode yang selanjutnya gitu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua. Karena yang bisa begitu cuma yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita cuma terus saja melakukan. Misalnya, gimana caranya untuk yakin Ustadz? Ya udah mulai hari ini sering sedekah untuk kepentingan akhirat. Jangan minta balasan hari ini. Yang kedua, perbanyak ilmu tentang akhirat. Jangan cuma ilmu dunia terus. Terus apa lagi? Perbanyak amal-amal perbuatan untuk tabungan akhirat. Jangan untuk kepentingan dunia terus. Harus mulai hari ini sudah harus akhirat oriented terus. Akhirat terus. Nah lama-lama itu akan terpatri kalau sudah berulang-ulang. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mampukan kita semua.